Yang selalu dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang punya waktu untuk baca Alkitab tiap-tiap hari, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam setiap hari-harinya. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal. Beri salam kepada kiri kanan, selamat Natal. Jadi bukan pulang saja kita kasih selamat Natal. Di sini juga kita saat ibadah kita selamat Natal. Karena peristiwa besar yang sudah dinyatakan Allah. Seluruh dunia, bukan saja kita dipercetakan di sini, seluruh dunia merayakan peristiwa Allah menjadi manusia. Allah yang tak terhampiri oleh dosa manusia datang menjadi sama dengan manusia. Lahir di kandang yang hina. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Tema yang diangkat dari bacaan kita, Natal penggenapan nubuat Nabi Mika. Semalam kita bisa dengar bagaimana Hai Bethlehem Efrata, yang kecil dari kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit Bethlehem, kota kecil, rumah roti. Kota yang tak terkenal tapi menjadi besar karena Allah memulainya lewat Yesus yang lahir untuk menebus manusia supaya dapat diselamatkan. Dari Bethlehem lah lahir seorang pemimpin besar yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika 700 sebelum Yesus lahir. Kurang lebih 740 tahun sebelum kelahiran Yesus sudah disampaikan oleh Nabi kepada dunia, kepada manusia, bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang sudah ada dan yang akan datang. Dia ada dari kekal sampai kekal. Wahyu 1 ayat 88 dia bilang, dia adalah awal dan akhir. Dia adalah Alfa dan Omega, yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kelahiran Sang Mesias itulah yang diceritakan oleh Injil Matius bagi kita di pagi hari ini. Dimulai dari seorang perempuan, Maria, yang bertunangan, ini masih tunangan, tapi tiba-tiba hamil, mengandung. Ayat 18, kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, belum menjadi suami istri. Coba kalau kita bayangkan, ini dulu masih tunangan tapi kondisinya sudah hamil tuh, menjadi omongan, cibiran. Nah karena itu dikatakan Yusuf dia tidak mau menyakiti Maria, karena itu dia diam-diam untuk menceraikan. Kandungan yang sesungguhnya ada di dalam diri Maria bukanlah terjadi secara alamiah, bukan karena kekuatan manusia, tapi pemberian Allah. Maria mengandung bukan kemauan Maria dan Yusuf, bukan, karena memang mereka masih bertunangan, tapi itulah kehendak Tuhan. Dengan berbagai pertimbangan, Yusuf berpikir dalam dirinya bagaimana dia harus menceraikan diam-diam aja Maria. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, hal yang ada dalam benak pikiran pertimbangan manusia Yusuf ini diketahui Tuhan.
Karena Allah Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di pandangan mata Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Rancangan-rancangan apapun yang hendak kita buat, semuanya diketahui Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Dengan pertimbangan menceraikan, tetapi apa yang dibuat oleh Tuhan bagi Yusuf? Tuhan menampakkan diri dalam mimpinya, ayat yang ke-20. Tetapi ketika yang mempertimbangkan maksud itu untuk menceraikan Maria dalam ayat 19, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dilahirkan di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 16, Maria mengandung dari Roh Kudus. Ayat 20, anak yang dalam kandungan Maria juga dari Roh Kudus. Betapa kuatnya, betapa dahsyatnya bayi atau janin yang ada dalam kandungan Maria. Karena Roh Kudus sendiri yang memberikannya, bukan dari Yusuf dan Maria secara manusiawi, tetapi dari kuasa Allah sendiri. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ke-21 dikatakan, dan ia akan melahirkan anak laki-laki. Ketika Maria melahirkan bayi itu, dinamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan dunia, umatnya, dari dosa mereka. Jadi kelahiran Yesus adalah lahir bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kelahiran Yesus untuk manusia, supaya orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah wujud kasih Allah yang dinyatakan di dalam diri manusia, turut merasakan penderitaan manusia. Bagaimana proses yang terjadi di dalam diri manusia melalui Maria. Dan kehadiran Yesus dikatakan untuk keselamatan manusia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan ayat-ayat selanjutnya, ayat 22 sampai 24, sesungguhnya itulah yang sudah dinyatakan, dinubuatkan oleh para nabi, baik Mika, baik Yesaya. Mulai dari kelahirannya dalam penderitaan, dalam kehinaan, tapi juga dalam kehidupannya harus menderita, mati, dan bangkit. Itulah titik sentral dari seluruh pengalaman Yesus dalam penebusannya untuk menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan apa yang dinyatakan oleh malaikat kepada Yusuf, Yesus belajar taat melakukannya. Ayat 23, 24, sesungguhnya anak darah itu mengandung, melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Ada banyak nama anak-anak disebut Immanuel. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan seorang ibu dalam proses melahirkan, sehingga anak ini boleh lahir dengan selamat. Nama-nama yang memberi kekuatan, termasuk Yesus itu sendiri. Mereka menamakan dia Immanuel, di mana Allah menyertai. Dan Yusuf kemudian berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat, mengambil Maria menjadi istrinya, tetapi tidak menyatu secara daging sebagai seorang manusia atau suami dan istri, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, di peristiwa Natal hari ini, apa makna cerita ini bagi kita? Hal yang pertama, bahwa sesungguhnya Natal adalah penggenapan dari janji Allah.
Allah berjanji, Allah tidak pernah ingkar janji. Manusia yang kadang-kadang ingkar janji. Dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan ketidaksetiaan terhadap janji itu. Allah menggenapi janjinya supaya manusia memiliki keselamatan, tidak binasa dalam perjalanan hidupnya. Karena Allah penentu dari setiap peristiwa hidup manusia. Sebagaimana Allah menjanjikan kelahiran Yesus untuk menyelamatkan manusia, umatnya dari dosa mereka, ayat 21. Maka janji Tuhan tidak pernah terbatas. Bukan saja terjadi pada ribuan tahun yang lampau, tetapi sampai sekarang janjinya terus menerus terjadi dan dinyatakan dalam hidup kita yang percaya kepada Yesus Putra Natal itu. Karena itu miliki dan peganglah janji Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan kalau kita baca Alkitab. Janjinya yang dikatakan dalam bacaan kita kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria. Bukankah 365 hari ke depannya di tahun baru 2023 akan kita jalani? Ada banyak pertimbangan apa yang akan terjadi. Bagaimana saya harus melewatinya? Bisakah pengalaman-pengalaman pahit di tahun ini akan terus terulang lagi? Janji firman Tuhan, jangan takut. Apapun, bagaimanapun keadaannya, firman Allah katakan jangan takut. Menghadapi persoalan, kehidupan, pribadi, keluarga, masa depan, pendidikan, teman hidup, dan apa saja. Karena Dia adalah Immanuel. Allah yang menyertai kita di setiap relung pengalaman-pengalaman yang terdalam. Dia Allah yang menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia Allah menyertai perjalanan 2022 ini. Tinggal beberapa hari lagi kita akhiri. Dia Allah yang sama, atas janjinya yang tidak pernah dilupakan. Dia Immanuel yang menyertai kita. Tentu bersyarat penyertaannya bagi kita dalam kerinduannya besar untuk kita taati perintahnya. Sebagaimana Yusuf mentaati dalam keraguan, diberi kepercayaan, kepastian, jangan takut mengambil Maria. Dan dari perintah itu dia belajar taat, melakukannya. Karena dia Allah yang setia, walaupun kadang-kadang kita orang terasa setia. Allah tetap setia, karena Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu Saudara, mari kita melewati tahun ini dengan percaya sungguh akan janji Allah, bahwa Dia Allah Immanuel yang menyertai kita semua dalam pekerjaan, dalam tantangan, dalam kehidupan, bahkan di 365 hari yang akan kita lewati 2022 ini, akan membawa kita masuk dalam satu kepastian, asalkan kita taat. Ketaatan kita hanya dimungkinkan ketika kita memiliki atau membangun hubungan baik dengan sumber hidup. Itulah Yesus yang telah menyatakan dirinya bagi manusia, bagi dunia, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, melalui firman-Nya. Firman-Nya adalah pernyataan Allah secara khusus. Kenapa khusus? Karena belum semua orang bisa menerima Alkitab sebagai firman Allah. Masih ada banyak orang belum bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dia akan datang kembali bukan lagi sebagai bayi, tapi datang sebagai hakim, menghakimi semua orang seadil-adilnya. Apa yang kita buat? Taatkah kita melakukan kehendak-Nya? Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketaatan hanya bersumber
dari kebenaran yang terus kita lakukan. Menceritakan tentang kebaikan Allah dan keselamatan bagi banyak orang. Karena dia datang untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Supaya punya keselamatan kepastian di dalam Yesus, Putra Natal yang sudah kita rayakan di hari ini. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin.